Nilai itu bonus, belajar itu wajib. Ketika kondisi sekolah, fasilitas, dan lain-lain, kompetensi guru itu belum merata, maka mutu lulusannya, mutu anak didiknya juga tidak akan rata. Miss lebih setuju sistem kelas yang semua anak pintar itu dijadiin satu kelas atau campur mencar gitu, Miss? Dinamika revisi kurikulum itu pasti akan membuat banyak guru harus melakukan adaptasi yang terlalu cepat. Lanjut, Miss? Ya. Oke. Ini, Miss. Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini menurut Miss itu gimana? Wow. Indonesia ini agak kompleks ya, Miss? Masalah pendidikan di Indonesia tuh beragam ya. Salah satunya kualitas pendidikannya belum merata. Kita tahu Indonesia itu luas sekali. Benar. Satu pulau dan pulau lain, nggak usah satu pulau deh, pada satu kota saja, itu kualitas sekolah beserta isi-isinya itu belum rata. Bahkan kadang pada satu kecamatan tuh juga gitu kan. Nah, itu salah satu masalah terbesarnya. Ketika kondisi sekolah, fasilitas, dan lain-lain, kompetensi guru itu belum merata, maka mutu lulusannya, mutu anak didiknya juga tidak akan rata. Itu akan memicu berbagai macam persoalan lain ke depannya. Itu salah satunya. Kedua, kondisi pendidikan di Indonesia ini tuh punya kompetensi guru yang juga masih tidak rata. Mungkin ada daerah di mana gurunya belum begitu terjamah dengan teknologi yang sudah modern. Ada daerah di mana yang kalau kita mau ngomongin niat, keinginan itu kan udah personal ya. Cuman tuh mungkin ada daerah di mana yang belum difasilitasi dengan berbagai pelatihan, misalnya bimbingan teknis buat para guru supaya gimana sih guru ini menaikkan kompetensinya. Itu salah satu persoalan yang paling besar, itu sebenarnya belum meratanya kualitas guru. Mungkin dipicu juga dengan berbagai macam hal lain, misalnya gaji guru atau fasilitas yang diterima guru belum sejahtera dan lain-lain. Tapi ya itu tadi Miss bilang, kalau misalnya seseorang sudah memutuskan mau jadi guru, ya sebenarnya harus siap mengambil tanggung jawab yang lebih dari sekedar orang yang mentransfer ilmu. Seperti itu. Iya. Miss Sevina ada pertanyaan. Boleh. Miss misalnya ada di satu sekolah nih, jadi satu sekolah. Miss lebih setuju sistem kelas yang semua anak pintar itu dijadiin satu kelas atau campur mencar gitu, Miss? Maksudnya dicampur dengan berbagai level ya? Iya. Wah, ini pertanyaan yang sulit ya. Iya. Kalau menurut Miss ya, di era yang sekarang, kalau kita mengumpulkan anak-anak pintar pada satu kelas, yang akan terjadi adalah kompetisi. Bener banget. Mereka akan berlomba, dan bisa jadi terjadi persaingan yang tidak sehat gitu kan. Terlalu memacu diri dengan jadi mengesampingkan misalnya persahabatan, hubungan baik, bertata krama, bersikap yang baik gitu. Jadi kalau dalam satu kelas itu punya siswa yang bervariasi, baik secara latar belakang keluarga, latar belakang kehidupan, maupun latar belakang kemampuan akademis, itu akan lebih baik. Karena nanti yang terjadi kan kolaborasi. Seperti di kelas akses dulu kan. Di kelas akses itu awalnya memang sebagian besar itu pasif dalam berbicara. Pasif sekali. Sulit kami mencari metode supaya semuanya bisa mengeluarkan suaranya dengan aktif. Sampai satu kali Pak Deddy bilang kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok 5 atau 4 dulu kan. Yang satu meja itu isinya 5 kalau nggak salah kan. Nah, itu adalah strategi kami supaya kalian berkolaborasi. Sering kan dapat tugas kelompok atau reading discussion atau lain-lain. Bagusnya di situ ketimbang mencampurkan seluruh anak-anak yang kemampuan akademisnya tinggi dalam satu kelas. Mendingan kita campur aja, kita kolaborasikan.
Jadi mereka juga belajar untuk tidak selalu berkompetisi, tapi juga memahamilah bahwa teman-teman punya kekurangan dan kelebihan juga. Oke, jadi ini bakal masuk ke pertanyaan surprise-nya karena tidak dikasih tahu ya sebelum rekaman. Jadi ini mengenai beberapa masalah pendidikan yang ada di Indonesia, dan kita mulai dari yang pertama. Pendidikan di Indonesia mengutamakan hasil dibanding proses. Bagaimana menurut Miss? Pada banyak sekolah atau lembaga atau institusi pendidikan, sepertinya masih terjadi yang seperti itu ya. Sepertinya proses pendidikan yang mengutamakan proses ketimbang hasil itu butuh peran orang tua yang sangat besar. Karena biasanya tuntutan hasil yang baik tanpa ingin mengetahui prosesnya bagaimana itu juga hasil dari keinginan orang tua. Kayak sistem pembagian rapor gitu kan. Setiap pembagian rapor yang orang tua lihat adalah hasil. Oh iya ya. Ya kan? Benar. Betul kan? Tidak ada penjabaran proses sekolahnya dari hari ke hari itu gimana, atau dari minggu ke minggu, atau rekapitulasi kemajuan pembelajaran siswa per bulan itu nggak ada diberitahukan. Nah, jadi kalau memang ingin yang diutamakan itu prosesnya, menurut pandangan Miss sih, peran orang tua tuh besar sekali. Maksudnya adalah ketika mendapat hasil atau melihat rapor, dan hasilnya apapun itu, tidak mau dia bagus, sedang, biasa saja, ya yang ditanyakan orang tua ke guru adalah proses pembelajarannya. Ibu gimana dia belajar? Apakah dia berkembang? Apakah dia membaik dari sisi membaca misalnya, atau apa seperti. Kalau guru ya dia pasti mendampingi kan di setiap prosesnya. Begitu. Jadi ada peran orang tua yang besar sekali untuk mengubah mindset atau pola pikir mengenai proses yang dipentingkan daripada hasil. Seperti itu. Iya. Benar sih Miss, baru kepikiran nih Sevina Miss tentang itu. Kalau misalnya orang tua itu datang pas cuman pembagian lapor dan itu cuman buat hasil ya Miss, nggak ada tentang prosesnya gimana. Betul, kerja sama orang tua guru lah. Terus pengaruh juga ke anak didiknya. Betul. Oke, itu dia. Dari ilustrasi pertama, permasalahan pertama. Terus yang kedua adalah kemampuan non-akademis sangat diabaikan di sekolah-sekolah Indonesia. Mungkin kalau bilang diabaikan tuh agak jahat ya, agak jahat. Mungkin kita bisa bilang tidak menjadi prioritas utama. Tetapi ketika di banyak sekolah ya, yang misal mati, ketika ada siswa yang berprestasi di bidang non-akademis atau di ajang-ajang pencarian bakat, biasanya sekolahnya juga akan mempublikasikan dengan luar biasa gitu loh. Kalau menurut Miss ya, kayak pemenang lomba menyanyi tingkat nasional yang ada di TV gitu kan. Siswanya terkenal, sekolahnya bangga. Nanti sekolah atau kepala sekolahnya ikut datang ke acara langsungnya, support dan segala macem kayak gitu. Menurut Miss tuh bukan diabaikan, tapi memang bukan menjadi prioritas. Karena kan kalau pada banyak sekolah dan lembaga pendidikan, memang yang jadi prioritas utama adalah hal-hal akademis. Yang non-akademis, yang bakat seni, olahraga itu tuh tidak jadi prioritas, tapi seperti hal-hal pendukung siswanya supaya punya variasi kemampuan selain akademis. Seperti itu sih. Siap. Jadi bukan diabaikan lah. Tapi misalnya nih Miss, ada atlet-atlet yang di sekolah gitu, tapi kadang mereka itu disuruh memilih gitu lah Miss, oleh beberapa guru. Kamu mau misalnya ikut ujian atau pergi nih, misalnya ada pertandingan apa gitu, disuruh milih gitu Miss, itu gimana menurut Miss? Seharusnya ya, kalau memang seorang siswa atau sekelompok siswa ingin berprestasi di luar bidang akademis pelajaran inti, diberikan pilihan yang mendukung supaya kemampuan akademis dan non-akademisnya sama-sama jalan seimbang, seperti itu. Karena dia kan mau lomba tuh juga mau berprestasi, mau mengeluarkan potensi, mau mengembangkan diri dan membawa nama sekolah serta daerah, kadang seperti itu kan. Seharusnya sekolah, guru, kepala sekolah dan lain-lain itu mendukung. Jadi tidak disuruh memilih satu di antara dua, tapi menyediakan pilihan seperti misalnya
baik kamu bisa berangkat tapi kamu harus selesaikan ujian dulu misalnya, atau kamu silakan berangkat tapi setelah berangkat langsung pulang ke sekolah untuk selesaikan ujian. Seperti itu sih adil, karena kalau muridnya berprestasi nanti sekolahnya juga yang bangga. Win-win solution ya Miss. Win-win solution. Oke, sip. Lanjut ya Miss ke permasalahan ketiga. Banyak hafalan dibanding pemikiran kritis. Sepertinya sih ya, karena banyak guru yang masih pakai metode ceramah kalau mengajar ya, membaca ceramah seperti itu. Cuman kalau semakin kesini kan semakin didorong bahwa guru itu sebagai fasilitator. Jadi kebiasaan menghafal, mengingat, lalu melupakan setelah ujian itu seharusnya sudah dibuang. Lebih ke siswa menggali, menemukan mana yang tepat, mana yang kurang tepat, mana yang seharusnya dikerjakan, mana yang tidak, seperti itu. Mungkin dulu sih zaman Miss sekolah gitu, mungkin yang terjadi sebagian besar tuh seperti itu, menghafal daripada menggali, menemukan fakta sendiri, mencoba berpikir kritis. Tapi kalau sekarang sih rasa-rasanya sudah mulai diarahkan supaya siswanya mempunyai cara berpikir yang kritis, punya keinginan untuk belajar gitu. Jadi keinginannya itu belajar, bukan punya keinginan supaya dapat nilai rapor yang bagus. Nilai itu bonus, belajar itu wajib. Mungkin itu juga alasan kurikulum K13 gitu ya Miss dibanding KTSP itu gitu, ada perubahan-perubahan. Betul. Nah ini ada juga nih hubungannya dengan permasalahan selanjutnya, yaitu kurikulumnya terlalu banyak revisi gitu Miss. Mungkin ini kayak cepat gitu Miss, dalam waktu singkat revisi gitu. Untuk hal ini, iya sih Miss bisa setuju, karena dinamika revisi kurikulum itu pasti akan membuat banyak guru harus melakukan adaptasi yang terlalu cepat. Ibaratnya tuh misalnya keluar satu buah kurikulum, perlu adaptasi dong, tidak hanya untuk menjalankan ke murid, tapi untuk gurunya sendiri pun itu adaptasinya juga penting. Nah, ketika adaptasinya belum sempurna, tapi kurikulumnya sudah berganti lagi, itu kan akan jadi masalah baru. Muridnya bingung, gurunya juga. Seperti itu. Tapi kan sebagai yang bukan pemegang kebijakan untuk mengubah kurikulum itu, seharusnya guru, kepala sekolah, serta seluruh pihak yang terlibat untuk menjalankan kurikulum itu diberi akses atau hak untuk menjabarkan apa masalah yang terjadi ketika kurikulum ini cepat berganti. Dan para pengambil keputusan, para pemangku kepentingan itu harus benar-benar mendengarkan. Masalahnya biasanya yang didengarkan itu yang deket-deket gitu, yang deket-deket sama pusat gitu, yang daerahnya terjangkau. Sementara yang terdampak itu adalah yang jauh-jauh, yang masih susah dapat akses informasi gitu loh. Jadi sasarannya harus tepat sih untuk meriset, mencari tahu masalah apa yang terjadi seperti itu. Mungkin antara pemangku kepentingan, pengambil keputusan, dan guru sebagai pelaksana memang sama-sama punya target gitu ya. Cuman ini yang harus disatukan supaya semuanya lancar. Jadi yang harus disatukan tuh tujuannya kurikulum ini mau ngapain? Apa sih alasan diubah-ubah terus gitu, direvisi terus tuh apa gitu. Menerimalah masukan dari semua pihak supaya ketika kurikulum ini diubah, semuanya bisa sama-sama tetap nyaman. Transparan juga ya Miss. Betul. Oke, lanjut nih. KKN yang tidak realistis dan tidak terrealisasi. Itu gimana tuh Miss? Sebenarnya itu kan, ini Miss kurang tahu juga ya cara menentukan KKM itu seperti apa. Misalnya 75% gitu Miss. Iya. Cuman tuh ada cara untuk menentukan KKM dan setiap sekolah itu beda-beda. Iya. Tiap kelas juga kadang beda Miss. Tiap kelas juga kadang beda gitu. Cuman caranya Miss agak kurang tahu gitu ya. Balik lagi, tergantung gimana kelas atau sekolah memandang kemampuan anak-anak ini. Yang memang kemampuannya bervariasi, tapi kalau dirata-ratakan kira-kira berapa? Kalau mau dibilang tidak realistis dan anaknya kesulitan mencapai KKM itu,
Bisa jadi yang terjadi adalah guru atau sekolah salah menetapkan KKM, atau mungkin anak ini memang perlu memicu lagi kemampuan akademiknya supaya naik-naik terus. Mungkin ini juga ada hubungannya sama yang lebih melihat hasil dibanding proses kali ya, Miss ya? Betul, bisa jadi. Pembuatan KKM itu sendiri kan sudah menunjukkan bahwa harus ada target yang dicapai kan, dan targetnya itu berupa hasil. Jadi ya kalau memang mau mementingkan proses, ubahlah tuh menjadi penilaian proses, bukan penilaian hasil ujian. Gitu. Evaluasi proses itu kan tidak harus dengan nilai nominal angka gitu, tidak harus dengan angka yang tepat gitu, exact, tapi juga bisa dengan pemaparan saja. Bulan Januari, Sevina belajar biologi dan belajar biologinya paling bagus. Yang paling kurang belajar bahasa Indonesianya. Nanti bulan Februari ternyata Sevina paling bagusnya kimia, yang paling kurangnya matematika. Yang seperti itu tuh sudah menggambarkan proses kan. Jadi kita tahu kita naik turunnya tuh ada di mana. Oke, kita lanjut ke masalah berikutnya, yaitu IPA, IPS, bahasa. Ini pemecahan jurusan di SMA itu nggak terlalu efektif karena kita bisa lihat pas udah masuk kuliah masih banyak orang lintas jurusan. Itu gimana menurut Miss? Sebenarnya kan IPA, IPS, bahasa itu seperti 3 kepala besarnya ya. Nanti di dalam IPA ya orang bisa kuliah kedokteran, fisika, kimia dan segala macam seperti lah. IPS juga begitu, bahasa juga begitu. Di Indonesia sepertinya belum ada sekolah SMA yang memang dia menyajikan kelas-kelas yang punya jurusan spesifik seperti kuliah. Mungkin juga Indonesia belum siap sama kalau misalnya SMA-nya sudah seperti itu gitu ya. Memang harus tetap dipecah jadi 3, IPA, IPS, bahasa. Kalau menanggapi lintas jurusan di kuliahnya, yaitu balik lagi ke keputusan anaknya, keputusan siswanya. Dia mau lintas jurusan atau gimana. Apakah dia, ya kan kita tuh bisa aja ketika SMA misalnya kita masuk IPA karena kepikiran dulu pas SMP kayaknya mau jadi dokter deh gitu kan. Cuman ketika di tengah jalan sudah menjalani IPA, ternyata dia setelah melakukan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler, ternyata dia pengen misalnya jadi guru bahasa Indonesia. Ya kan nggak apa-apa, seharusnya seperti itu kan, nggak apa-apa loh kalau mau lintas jurusan, karena itu bagian dari menemukan jati diri. Kita mau ngapain habis SMA, kita mau ngapain habis kuliah, itu mencari apa yang benar-benar kita inginkan. Makanya kalau mau dibilang tidak efektif ya mungkin memang tidak, tapi ada bagusnya karena itu jadi jalan untuk menemukan kita ini sebenarnya itu pengennya ngapain sih habis selesai kuliah, jalur apa sih, kehidupan macam apa yang pengen kita jalani. Ketemunya ya itu setelah tahu dan menjalani berbagai macam aktivitas. Oke. Miss, kalau misalkan nih pas SMA itu kita bisa milih mata pelajaran gitu, Miss. Jadi bukan kayak pembagian IPA, IPS, bahasa, bukan, tapi kayak bisa ambil biologi, bisa ambil ekonomi, bisa ambil bahasa Jerman misalnya gitu. Gimana tuh, Miss, menurut Miss? Mungkin akan baik juga, tapi bisa jadi sekolah atau lembaga pendidikan itu belum mampu mengakomodasi sistem yang seperti itu. Karena yang sekarang itu kan berbasis kelas gitu kan, kelas IPA 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau yang Sevina bilang itu memang berbasis mata pelajaran seperti kuliah kan, jurusan gitu. Mengakomodasinya mungkin sekolah belum mampu sekarang. Tapi bisa jadi kalau misalnya orang tua atau guru atau pemerhati pendidikan dan lain-lain, menteri misalnya punya arah pikiran ke sana, itu kan jadi sebuah hal yang mustahil untuk terjadi di Indonesia. Oke. Siap, Miss. Oke, lanjut nih. Kakak